Ayo, masuk semua. Ini saya rekam dari awal biar tidak ada edit, tidak ada sensor. Dari pasien masuk, ya. Ya, masuk semua. Ya, cari tempat duduknya sendiri. Ya. Siapa yang dapat WA saya mengenai pengobatan di sini, bayar apa enggak? Saya. Semua. Nah, sekarang ngomong di depannya ini orang pajak ya, supaya kalian ceritakan sebenar-benarnya. Soalnya pengobatan ini mau saya tutup. Ya. Kenapa? Karena Mas Lim dikerjain sama orang pajak. Ya, dikira ini buka usaha. Ya. Ngomong yang jelas, pasien semua ngomong. Kalau mau tetap mau dilakukan ngomong. Nih, saya rekam ngomong. Dari 2 tahun yang lalu gratis saya. Gratis semua. Ngomong. Iya. Gratis. Ya, ngomong. Gratis dan sangat membantu masyarakat untuk mensejahterakan kesehatan masyarakat, Bapak. Pemerintah bisa nggak melakukan hal ini? Bisa nggak pemerintah membantu kayak begini? Ini sudah gratis, saya diuber pajak, Bu. Gratis. Ya. Disuruh bayar pajak katanya. Lah pajak apa yang dibayar? Wong terima duit aja. Ya. Ini bilang sama namanya Pak Edi, KPP Genteng. Ngomong sama Pak Edi. Mohon Pak Edi, Bapak KPP Edi, ini Bapak Mr. Lim ini sangat membantu masyarakat, Pak Edi. Ini semua yang berobat ke sini tanpa biaya, Bukan tanpa rekayasa. biaya, bukan Rekayasa. dipungut biaya, bukan. Sangat membantu sekali. Kalau nggak percaya Pak Edi biaya, kesini. sangat bebas biaya. Ya, saya suruh datang ke sini hari ini. Baik. Tapi nggak mau, katanya di luar jam kerjanya dia. Ya. Datang Pak. Akhirnya Pak Edi itu diserahkan Pak Dito. Ya. Nah, Pak Ditonya saya suruh datang ke sini juga nggak mau, katanya di luar jam kerja. Nah, habis gitu Pak Heru atasannya. Saya minta atasannya yang paling tinggi, Paling tinggi. KPP Sawahan Dinoyo itu. Ya. Ya, nggak dikasih tahu namanya. Ya. Saya mau Pak ngomong langsung ke depan orangnya, saya mau. Karena Nah. saya ini sudah divonis buta, kok sampai tutup gimana gitu loh Mas Sur. Nah, itu. Jadi ini kenapa setiap pasien saya WA-in, saya suruh kirim bukti WA-nya bahwa di sini benar-benar nggak boleh bayar, betul? Iya, betul. Nah, ini. Karena kalau istilahnya saya terus diumeki sama pajak, lebih baik saya tutup aja. Ya jangan Mas Sur. Ya, saya udah bilang, saya ngobatin orang itu sudah lebih dari 10 tahun dan nggak ada satupun yang boleh bayar. Lah kok delala mari nguber anak saya yang notabene yang di Delta yang pernah saya bilang diuber pajak nggak kena, nguber ke saya dibilang saya ada usaha. Usaha apa? Wong ngobatin bapak ibu yang kesini bayar nggak? Ya sudah. Usaha kan usaha anaknya Pak Sop itu tok kan Mas Usahanya Sur. memang membantu masyarakat, Pak Lim, kan gitu. Nah iya. Kan gitu. Bukan Itu. mencari materi kan bukan Mas. Saya bilang semua pasien saya suruh geruduk kantor pajak sana di Noyo. Mau? Ya? Ngomong sama pimpinannya itu Pak Heru, Pak Dito sama atasannya sekalian biar. Kalau perlu buat pernyataan nggak apa-apa. Ya, Bapak kan istilahnya anggota Pak TNI ya Pak ya. Iya, Ah. monggo mau saya. Tinggal di Gunung Sari Perumahan AL ya Pak ya. Iya. Betul ya. Ini juga anaknya Angkatan Laut ya kamu ya. Anaknya Angkatan Masih Laut. Iya, Jalan Golf. Golf 636, Gunung Sari, Nah, itu. Surabaya. Kalau nggak percaya datang aja ke Datang sana. rumah saya. Ya. Monggo, saya terbuka. Soalnya ini terus terang sudah, kalau saya nggak takut sama Tuhan saya yang nyuruh masih ngobatin orang-orang, saya berhenti hari ini. Berhubung saya masih takut sama Tuhan, belum selesai tugasmu. Lakukan sampai 250.000 orang kamu obati baru berhenti. Sementara baru 55.000 orang. Masih kurang banyak. Ya. Tapi kalau andai kata saya diuber-uber pajak secara manusia, wes leren ae lah, nggak apa. Ngobatin orang kalau bayar kok repot, malah disuruh bayar pajak, malah disuruh anu. Apa yang saya bayar, apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan cuma dari Tuhan. Betul nggak? Iya. Nah ya, anak kecil buta sejak lahir. Sudah bingung mau kemana, dokter seluruh dunia nggak bisa, betul nggak? Benar. Betul nggak? Ngomong sama ini orang pajak nih. Iya, Anak saya buta,
udah divonis dokter seumur hidup nggak bisa kelihatan. Bukan rekayasa. Bukan rekayasa, bukan bayaran anak ini. Bayaran. Kalau bisa udah saya ganti matanya. Karena Master Lim ini anak saya udah agak mendingan. Nah, ini saya kirim ke orang pajaknya itu. Tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya pun sepeser pun. Saya Ya. orang nggak punya soalnya. Ya. Pembantu ekonomi lemah. Iya. Master. Saya sampai jengkel banget ya. Pagi-pagi kemarin saya Pemerintah nggak mau. muntap saya itu, ya. Saya dibilang buka usaha, saya itu langsung marah besar sama itu, ya. Ya iya. Ada Ya. yang iri, Bang. Ya itu. Ada orang Iya. itu. Pak Edi KPP Genteng namanya, ya. Mungkin Itu ada- cari-cari, ya. Saya bilang orang pajak cari-cari itu, ya. Pak Edinya tuh kok tahu saya Master lihat YouTube kan Master. Bukan. Jadi gini loh Bu, ceritanya Pak Edi itu datang ke Delta, Oh iya. ya kan. Dibilang anak saya ada usaha. Wah, anak baru belajar usaha baru 18 tahun loh. Ibaratnya ya cuma cari kesibukan loh sebelum dia kuliah loh. Wong dia nunda kuliah setahun gara-gara pandemi loh. Nah, wong kayak gitu dibilang usaha. Usaha apa? Usaha mainan anak-anak itu. Ya toh? Wong mainannya anak saya dibilang usaha. Usaha itu yang cari yang miliaran sana loh. Nah, jangan Iya, toh? kecil. Jangan kenal. Ngapain? Itu usaha yang di bawah 500 juta kan sudah pemerintah menyatakan tidak kena pajak. Lah ngapain di OT gitu loh. Ya. Dia ngotek saya, dia ngasih saya ayat bahwa pendeta suruh bayar pajak sumber dari pendeta. Saya buka Google ya bahwa orang pajak nggak bisa masuk surga kalau nggak bertobat, dosanya sama dengan berzina. Coba cari di Google kalau nggak percaya. Bukan saya yang ngomong, ulama yang ngomong. Ya. Itu loh. Coba buka Google, ada ya Google, coba. Buka HP-nya. Ayo buka anu. Yang Mbak HP Android buka langsung. Ayo semua buka. Ya. Yang Mbak HP Android, ada HP Android nggak? Ketik di Google, orang pajak tidak bisa masuk surga. Ada nggak di sana? Bukan saya yang ngomong loh ya. Kalau dia nggak bertobat, itu dosanya sama dengan berzina. Itu ada. Bapak tahu nggak? Oh iya, saya tahu Bapak soalnya jidatnya ini hitam. Berarti sering sholat. Ya. Nah, tahu ya, betul Pak ya? Ya. Boleh kerja di pajak tapi jangan menindas rakyat kecil. Ya. Kejarlah orang-orang pengusaha yang sudah menghasilkan miliaran itu loh. Sampai triliunan itu loh. Apa nggak kurang-kurang pajaknya? Sampai kayak gini nolong orang dibilang buka usaha. Itu saya jengkel banget itu. Ya. Betul ya Pak ya? Iya. Saya yakin Bapak ini rajin sholatnya ya. Sampai hitam kepalanya ini. Ya? Oh iya. Puasanya juga rajin, sedang kudus. Betul ya Pak, itu menyatakan seperti itu. Iya. Saya nggak tahu loh Pak, saya buka cuman iya, betul. buka Google Pak. Makanya waktu dia WA saya seperti itu, saya balas WA-nya, saya kirim ke dia mengenai dua hal ini, saya cari sumbernya dari Google. Saya tidak mempelajari apapun, intinya saya cuma pelajari dari Google. Ya, Bener nggak ya Pak? Iya. bener nggak? Jadi kalau ada yang salah, ya salahkan Google-nya. Iya. Ya kan, itu sumbernya dari Google. Google sumbernya dari mana? Dari ulama katanya ada yang lalu, ya. Ayat suci juga. Iya. Nanti dikira penistaan, bukan penistaan apanya, iya. Wong saya cari sumber dari Google ya. Iya, iya. Ya. Orang pun bilang ini semua penyakit sudah nggak ada obatnya. Iya. Tapi di ini bilang apa? Di ajaran Islam yang Bapak katakan itu ada hadisnya nggak Pak? Bahwa semua penyakit ada obatnya. Ada ya? Itu saya tahu dari pasien yang stroke Pak. Iya. Stroke saya obati pensiunan di BTPN itu waktu dia ngambil uang pensiunan, ya. Dia kena stroke, saya tanya kenapa Pak stroke? Mau nggak langsung sembuh Pak? Ketawa dia. Kenapa? Ya mau, ya. Kenapa? Katanya dokter sudah nggak ada obatnya. Siapa bilang? 20 menit melangkah dia, jalan-jalan. Ada di YouTube saya, Ada obatnya. ya. Jalan-jalan langsung. Dia bingung kok langsung ya. Itu loh. Dia beli yang bilang ke saya. Lah ini loh, ya. Kalau cuma stroke datang ke sini 20 menit tak garansi. Melangkah udah. Ya. Kalau cuma mata-mata minus adalah gampang. Wong yang buta sejak lahir aja bisa. Katarak tanpa operasi bisa, betul? Ya. Loh iya. Intinya ibu ini sudah minta dibunuh sama suaminya, mau disuruh cekek, betul Bu ya? Iya. Betul, Pak, ya? Bener, Pak, Bapak. Betul ya? Iya. Kenapa? Sudah putus asa, nggak lihat apa-apa. Putus asa. Ablasi retina, dioperasi malah nggak kelihatan. Malah nggak kelihatan. Malah buta. Loh sekarang nyalakan siapa? Iya. Iya.
Bisa nuntut nggak dokternya? Bisa. Sudah tanda tangan. Sudah tanda tangan. Nah kalau ke Mas Lim sini, ya sampai benar-benar ada apa-apa, Mas Lim sudah mengobati gak boleh bayar, masih berani tanggung jawab, bila perlu mata ganti mata. Ayo siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani, ya. Cuman Mas Lim sudah nolong, wis tekor, ya toh, dipaido meneh, ya toh, disalahno meneh, ya, dibilang ini salah ini, buka usaha nggak bayar pajak. Usaha apa Pak yang saya lakukan ini? Nih tanya nih pasien nih, saksi lebih dari 2 orang sudah lebih dari cukup, betul? Ya, besok saya adakan lagi hari Minggu, tahu ya? Saya tanyain semua kayak gini semua. Ada nggak satupun yang pernah bayar sama saya? Ya. Selama 2 tahun saya belum pernah bayar 1 rupiah pun. Nah itu loh. Makanya saya bilang tadi saya hentikan aja. Ya. Karena apa? Wes gak bayar, ibaratnya sekarang dibilang usaha, ya toh? Wong pasien semua kan gak boleh bayar. Dibilang buka usaha. Ya kan? Baik yang lama maupun Bu Nasib yang lama juga ya, 2 tahun ya. Iya. Sama yang baru 2 kali ya. 2 kali. Bayar nggak? Enggak. Pulang langsung pulang kan? Iya. Iya pulang yang pulang. Iya. Dikasih langsung pulang. Ya, bahkan ada yang nggak pamitan langsung bludus kan? Ya udah. Kemarin. Iya toh? Lah toh. Dikira wis haji mumpung ya. Mumpung nggak bayar wis lapo pamitan wis mari wis. Aku repot nang omah dinteni wong selak masak, selak anu, selak anu. Ya toh? Mulai tinggal mulai. Mas Lim jengkel nggak? Enggak, ya wis. Mau tugas saya selesai di sini, mau pulang ya pulang oh. Lah gitu loh. Dikira kena ini baru nih. Iya. Dari mana? Teman saya. Oh baru. Tadi ke rumah saya. Jangan kaget ya. Soalnya pikir baru tuh. Kenapa ya? Ya. Sudah saya ceritain, Bos. Jangan kaget ya. Saya tuh jengkel soalnya Ini Pak Mas gara-gara ada pajak itu loh. Dirasakan. tadi pagi. Iya kemarin sebenarnya, kemarin pagi itu. Makanya kan heran toh, saya WA saya suruh jawab gitu heran toh. Iya. Bingung toh. Langsung datang-datang bilang gitu kan. Iya, aku gini. Kalau perlu ya suruh sidak ke sini hari Iya. seperti ini, Pak. Dia minta hari Senin, Pak. Minggu Dia minta hari Senin, di hari kerjanya dia lah. Senin lu pasien tekan di teko. Wong sana sini enggak ada. Wong padha kerja kabeh. Lah, betul lah. Nah, iya. Karena Sabtu Minggu kan karena yang libur. Nah iya. Lah sedangkan Senin itu hari istirahat saya. Nah, Karena Sabtu Minggu saya fullkan untuk ngobati pasien ya. Waktunya pasien kan bisanya Sabtu Minggu. Kalau dia Nah. memang perlu sekali kan hari Sabtu Minggu kan Harusnya ya. Harusnya yang butuh sopo gitu loh. jangan Iya, toh. ada. Lah kan saya bilang kalau Bapak mau besok datang sini jam 9 saya tunggu. Lah, Biar dengar sendiri dari kesaksian pasien. Dia nggak mau Pak, katanya hari liburnya dia. Ya. Biasa dibayar ambek negara. Iya toh? Jaluk enake dhewe. Lho aku ngomong apa noe lho ya. Geger-geger ya. Iya toh. Dia ngomong gini, Pak. Ini mau diungkap apa saya bongkar? Bongkar aja apa yang saya tutupi. Iya toh? Apa yang saya tutupi? Ya. Dia lihat NPWP saya sudah non efektif memang. Oh dari dulu saya sudah nggak kerja apa-apa, cuman fokus ngobatin orang karena apa? Yang nyuruh Tuhan. Kalau dia tanya sama saya, lah kalau Bapak makannya dari mana? Nggak usah tanya. Apa yang saya lakukan hari ini, Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kata-kata memiutangi Tuhan, iki aku ngutangi Tuhan, aku iki sopo? Iso ngutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dikembalikan berkali-kali lipat. ya itu imbalannya. Itu loh. Tuhan. Sampai detik ini saya sehat, bisa ngobatin orang, semua keluarga saya sehat, orang tua saya sehat, Bisa ya. minterkan juga. Nah, bisa nyekolahkan anak juga. Kalau ditanya uang dari mana, saya bilang apa? Nggak usah tanya, itu kan pribadi. Lah, iya. ya. Nggak usah tanya. Orang mau ngasih saya berapa itu loh. Itu kan haknya dia. Masa pemberian itu termasuk pajak? Bukan kan? Di Google kan ada. Bahwa suatu pemberian tidak masuk pajak. Kalau saya suruh nyebutkan orangnya, sedangkan orangnya nggak mau disebutkan namanya, terus gimana? Iya. Apakah saya melanggar privasi orang? Ya.
Nggak mungkin uang jatuh dari langit, betul. Tapi melalui orang itu Tuhan gerakkan. Wong saya pernah cerita nggak? Waktu anak saya nggak bisa sekolah, awal mulanya saya suruh sekolah kampung aja. Istri saya nyuruh sekolah di sekolah yang tingkatan nasional, ya. Motor aja waktu itu saya nggak punya. Saya teriak sama Tuhan, Tuhan, jikalau Kau izinkan anakku sekolah di sini, Tuhan, cukupi Tuhan. 5 hari menjelang hari H, ada orang transfer tanpa saya tahu mukanya seperti apa, orangnya seperti apa. Saya bayarkan untuk DP, DP uang sekolah, sama DP motor. Itu loh. Sampai detik ini berlaku. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan pasti tolong. Ya, saya mau nyekolahkan anak saya ke luar negeri. Mobil saya mau saya jual. Ya. Itu saya sudah pemikiran berapa tahun yang lalu. Saya bilang sama anak saya, "Nyo, kamu harus berhasil." Ya. Bila perlu katok papa pun papa jual. Ya. Apa yang terjadi? Mobil saya masih ada, anak saya sudah sekolah di luar negeri. Kalau orang tanya uang dari mana, kantor pajak tanya dari mana, nggak usah tanya. Ya. Paham? Karena ini apa? Kalau semuanya itu Tuhan yang bikin, manusia itu otaknya itu cuman segenggam ini loh. Mau mikirin Tuhan itu dari mana? Iya kan? Makanya Tuhan suruh berhenti dari kerjaanmu, obati orang-orang yang ada di sini, ya. Sembuhkan mereka semua, mereka butuh pertolonganmu, kemampuan aku kasih ke kamu, salurkan gratis semua, nggak boleh bayar, betul nggak? Ada yang bayar nggak? Tuti, kamu baru datang. Awalnya kamu buta total nggak? Saya center aja nggak kelihatan, betul nggak? Betul. Sekarang kamu bisa jalan sendiri. Iya. Nggak cuman buta, lumpuh juga, betul? Betul. Itu yang kamu share ke WA ya? Terus apa lagi? Terus hidung juga nggak bisa nyium bau. Nah, kalau sekarang dibilang COVID kamu ya? Iya. Itu ya. Kemarin tuh COVID. Donor rumah sakit Sekarang bisa itu. jalan sendiri. Iya, alhamdulillah. Ya. Bisa WA. Iya. Kalau bukan Tuhan yang ngasih kemampuan, lu siapa? Saya cuma orang biasa. Iya kan? Iya. Nah, itu loh. Kalau sampai ada orang yang cari-cari lagi, ayo ketemu sama saya. Pasien ini ada yang mau ke sana ke kantor pajak mau? Mau. Datangi ya, namanya Pak Edi itu ya di KPP Genteng, sama yang di Noyo, Pak Dito sama Pak Heru atasannya. Ya. Bila perlu kalau memang sampai di OT lagi saya tutup beneran, kalian geruduk ke sana dulu, baru setelah sana bilang clear baru saya buka lagi. Ya. Kesel saya sama orang itu ya. Saya bilang apa? Kalau sampai penyakitnya orang ini saya pindah ke dia, nggak, jangan salahkan saya ya. Iya. 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 Ya. Sing nanggung ngono, Jarno. Ya. Anaknya biar tahu rasanya. Nah, kalau sampai dia punya anak atau punya cucu buta sejak lahir, jangan salahkan saya ya. Iya. Ya. Karma itu berlaku. Iya, betul. Masa saya suruh berhenti ngobatin orang? Ya, sedangkan mau berobat kemana? Dokter mana yang bisa saya tanya? Bisa, sudah sedunia nggak Aja bisa. sudah buka tangan loh. Katarak harus dioperasi. Mau operasi nggak? Enggak. Nah, setelah berobat ke sini bagaimana? Terang dah. Hah? Terang. Nah, dah. Buta sejak lahir. Siapa dokter yang bisa? Saya tantang Nggak ini. bisa. Saya tantang di YouTube saya ini. Saya tantang. Ada yang bisa, Master. Saya tantang. Dokter luar negeri kalau dengar ini. Tantang, ini anak buta sejak lahir. Bisa nggak ngobati? Bukan 1 2 loh. Puluhan anak loh sini. Iya, Ya. Nah. Ini cuma silinder gampang. Ya toh? Siapa yang bisa? Saya tanya. Ayo. Bisanya cuma lasik. Kenapa sekarang orangnya sendiri yang lasik nggak ikut dilasik? Ayo. Saya mau tanya, efek sampingnya tuh bahaya, tahu nggak? Lasik, efek sampingnya kalau sampai nggak ada efek samping, sampai bilang permanen, taruhan sama saya. Ayo, kalau berani. Ya, dilasik kalau ada yang bilang permanen, taruhan sama saya. Minta apa, taruhan apa sama apa boleh. Saya jabanin. Ya. Ayo, siapa bilang lasik bisa permanen? Siapa bilang katarak, operasi katarak bisa permanen? Yang buta banyak. Iya, yang gagal. Ya. Ya gagal banyak. Gagal. Tambah kakak itu. Nah, ini kalau cuman minus, ya toh? Kalau cuman silinder, kalau cuman katarak, saya obatin. Kalau gagal mata, ganti mata, saya berani. Ayo, dokternya berani nggak?
Ayo, berani nggak? Nggak berani. Loh iya, wes gak bayar mata ganti mata itu. Iya toh? Loh, itu loh. Siapa yang berani? Ya, bagi yang baru ini mau berobat apa? Saya mata saya, Bro. Oh, gantian satu-satu. Ini dua yang baru nih. Ya, ini kenapa? Kenapa? Ulkus, bekasnya ulkus. Oke, saya center dulu ya. Buka. Bekasnya ulkus. Dia apain waktu itu? Udah dikasih selaput janin dijahit. Sudah dijahit. Nah, terus jahitannya sudah dilepas. Mm-mm. Cuma sekarang jadi harus donor kornea. donor kornea. Iya. Korneanya. Korneanya orang meninggal atau korneanya orang Iya, harus donor pakai kornea orang meninggal. mau? Enggak, operasinya mahal. Operasinya mahal. Operasi berapa? Diminta 60 kalau nggak 60 juta. Yakin bisa berhasil? kata dokternya belum tentu berhasil. Jadi tubuh ini bisa nerima atau Gitu. enggak. Jadi kalau nggak Pasti berhasil gitu. diulangi lagi. Nggak mau yakin dia Iya. bisa gitu. Nggak berani yakin kan? Nggak berani yakin. Kalau Saya gini juga aja gitu. Dok, kalau berhasil saya bayar, kalau enggak ya nggak usah ya toh. Kalau ini saya obatin iya toh. Saya garansi 30 menit langsung ada perubahan. Ini live loh YouTube ini. Ya. Saya rekam live. Coba sekarang kalau ngelihat bagaimana? Coba tutup satu. Keruh. Keruhnya itu seperti apa? Jabarkan. Yang paham kan kamu sendiri, coba. Kayak kaca mobil kena lumpur gitu. Kelihatan nggak? Coba tutup. Kelihatan. 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 Huruf ini kelihatan nggak? Atas E N Z Mm-mm. Y L V Mm-mm. terus O F V P. Mm-mm. Bawahnya sudah nggak kelihatan. Bawahnya udah nggak kelihatan. Tapi keruh. 30 menit kelihatan mau nggak? Oh. Mau. Mau. Ya? mau. Oke, saya center dulu. Saya periksa. Oh, boleh ikut lihat, ada saksinya supaya ada saksi, ya. Siapa yang Bapak mau lihat, ya? Ya. Ini tolong dipegangi ya, senternya ya. Ah, ini putih. Ya. Ya, betul ya? Harusnya kan hitam. Iya. Ini, Pak. Ah, ini loh. Ya. Ini kan putih di tengah-tengah itu. Iya. Iya. Ya, biar tahu. Berarti ini bukan rekayasa gitu loh. Masa mau pakai dibuta-butakan, ya? Ya. Bayaran masa? Oke, kalau untuk mata satunya bagaimana? Normal. Normal. Jadi waktu itu gara-gara pakai soft lens. Mm-mm. Telat ngelepas, terus biasanya pakai obat gentomicin sama apa itu obat itu. Terus ke apotek nggak ada, disarankan sindrodextaton. Ternyata gara-gara obat itu mata saya kegerokot semua. Tuh. Terus salah obatnya apa salahnya? Salah obatnya. Ya, bukan saya ngomong ya, nanti tinggal nyalano pabrik itu. Terus apa saya ini. ke Profesor Syamsu di Mm-mm. Arif Rahman Hakim. Saya sudah dikasih bola mata palsu. Jadi ini mau diambil, dikasih bola mata Oh. palsu itu. Akhirnya saya fight, berjuang. Saya ke Jakarta, ke JEC. Yaitu ditawari operasi amniografi. Oh, masih bisa lihat kok, ganti bola mata palsu malah gak kelihatan ini apa ya? Yang sebelum operasi itu Hmm, kayak matanya Novel Baswedan gitu. keluar. Jadi hitamnya itu putih, putihnya ini merah bengkak. Nggak bisa kena cahaya, setiap hari kepala sakit. Nah, Sampai akhirnya operasi itu. operasi. Dibius lokal aja, dibius tetes. Nah, Dijahit matanya. dijahit. Sekarang masih bisa melihat. Ya, jadi kalau dari jarak jauh gini nggak kelihatan kalau ini sakit. Enggak kelihatan. Sebelumnya, wah. Nggak di center tadi nggak tembus ya? Iya. Dikira cuma minus ya? Oke, satunya lepas kacamata. Ya, tulisan ini sampai baris ke berapa? Sama kurang lebih sama kayak yang kiri. Hah? Coba dites lagi. E N Z Y L V udah nggak kelihatan. E-nya aja burung. Lah kok lebih parah yang kanan malan? Iya, yang bekas operasi dites di optik itu silinder 7 tapi minusnya 0. Padahal sebelumnya sama, minus 4,5 sampai 5. Berarti dua-duanya bukan jangan bilang normal, malah tambah parah yang kanan. Ya kan? Nah, ini kalau nggak dites kan nggak tahu. Iya. Ya, beneran Tapi ini? kalau pakai kacamata, yang kanan kelihatan, yang kiri tetap seperti keadaan awal. Oke, baik kacamata sampai baris ke bawah kelihatan kebaca nggak? Nggak kelihatan. Nggak, yang satunya. Oh, kelihatan. Sampai ini P T N U E H V C B O S. bawahnya Bawahnya nggak kelihatan. nggak kelihatan. Iya, apa?
kurang jelas. Oke. Ya. Oke, kalau bapaknya? Saya tuh yang dua-dua agak remeng-remeng itu. Agak kabur. Coba saya periksa. Oke, ada saksinya juga. Ikut lihat boleh. Ya, bapaknya temannya ini boleh lihat, Pak. Saya center ya. Gampang. Yalah, gampang, Pak. 30 menit. Ya, gampang. 30 menit langsung terang. Ya. Gampang. Mau belum dioperasi. Gampang, ya. Ya. Kayak video kayak gini loh. Begitu upload ke YouTube kalian masing-masing. Biar viral sekalian Master Lim. Biar banyak yang tertolong. Gitu loh. Jangan habis diobati bludus mulai gitu. Lah perlu komen. Apa yang dialami 30 menit ya. Bener enggak bayar apa enggak? Ya, bener enggak ono hasilnya apa ora? Ono hasilnya apa enggak? Cerita, ya. Jangan terus berobat sampai 2 tahun kayak Duti gitu. Enggak pernah komen. Iya, Titi. Wong sudah. Tapi kasih like loh. Oh, jangan cuma like. Ini ada yang bilang masak jadi gitu, ya. Ayo. Ada yang bilang penipuan lagi. Waduh. Apanya mau ditipu? Masa anak buta sejak lahir dibilang penipu? Nah, ya bukan ngapain bela-belain kita gitu. Iya kan? Enggak ada duit kalau. Iya, kalau Lah, iya. bisa. Terus ditolong. Pernah ini ada orang barat waktu saya ngobatin di mall. He just won't take your money. Money yang mana saya ambil? Uang yang mana yang saya ambil? Saya ngobatin orang nggak boleh bayar. Nggak boleh bayar saya ngobatin orang. Betul nggak? Uang apa yang saya ambil? Itu loh, ke dokter habis berapa operasi itu? Saya tanya. Ya hampir 100. 100 juta. Masih belum. Gede kan? Sekarang saya tanya. Ibu punya uang 100 juta? Nggak punya. Nggak punya. Mau buat ini aja utang. Buat redcam lo Master sampai utang. Jual mobil itu Jual sekarang. mobil ya? Gojek. Naik gojek sekarang ya? Nah, sampai belain gitu. Masih muda, masa depannya lah umur 80-an gak ketok is babang. Iya toh? Iya, Mas. Nah, sekarang masih umur berapa? Hampir 40. Hampir 40. Lho saya seger-seger ya wong lanang 40 iku kuber kedua ya. Kayak saya ini apa gak seger? Ya, seger buger, Tuhan bilang stop. Stop, kamu kerja, stop. Loh gak salah ta Tuhan. Aku iki sik enom, sik kuat, jago marketing, hebat segalanya. Tantang saya jualan apa kalau gak debesnya perusahaan potong leher saya. Ya. Di mana saya bekerja, di situ saya the bestnya perusahaan jual mobil. Counter pun kalah. Jual sepatu yang dikreditkan, ya. Omsetnya teman saya yang the bestnya 1 bulan 3 juta, saya 1 minggu 5 juta lebih. Jual mesin cuci mobil, door to door semprotan itu. Nggak tahu ya, ngetok rumahnya orang. Saya juara 1 kategori very good seluruh Indonesia, dapat motor smash, diundang ke Bandung. Ayo jual apa lagi? The bestnya perusahaan, jago marketing, ya, 27 tahun pengalaman marketing, 27 tahun, ya, sama Tuhan disuruh stop, obatin mereka. Terus saya makan dari mana Tuhan? Gak usah tanya. Saya yang nyuruh kamu, saya nyukupi kamu. Amin. Ya, udah manut, ya istri saya ngomong sama istri saya mendukung, diam aja dia. Sedangkan anak-anak masih butuh uang sekolah. Sedangkan kita juga butuh makan. Apa yang terjadi? Ya. Saya bongkar semua apa yang saya punya, saya kasihkan ke Tuhan semua. Bah, gak ngurus wis. Dunia cuma titipan. Yang penting aku manut, yang penting aku golek pahala nang ndukur, hidup cuma sementara. Ya. Nekat, ya. Kalau ibaratnya dalam nama Tuhan Yesus jalan. Kalau Bapak bilang bismillah jalan. Betul ya? Wes apa jare. Sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan. Saya berlaku 10 tahun lebih. Ya. Itu loh. Enggak tambah kurang, tambah nambah. Kalau sampai orang tanya uang dari mana, wis takok Tuhan dhewe. Mati dhisik. Ya. Iya toh, cek ero ngono. Ya toh, lha iso takon mbek Tuhan lek wong gak ono. Iya toh. Lah gak ono
gak ono jalurnya mbek Tuhan kan kudu mati dhisik. Betul nggak? Iya. Apa tak depno? Loh iya. Tuhan mati. Loh iya betul dong. Balik. Loh iya bener dong. Iya. Tak kongkon takok dhewe. Tak depno ae ya. Tak gelem ta? Gampang Pak, 30 menit ya. Ini juga nanti ya. Tadi udah dites ya. Lihatnya seperti apa ya. Baru ya. Namanya aja saya nggak tahu, betul? Iya. Ya. Nanti disangkanya rekayasa. Settingan, iya. Heeh. Pas aku ngomong ngono, oh, ini kan. Lihat Pak Edi, wajahnya anak nggak berdosa Pak Edi. Pak Edi tuker ta Pak Edi? Ya pola putumu kayak gini Pak Edi. Itu kayak gini gimana rasanya? Rasa Pak Edi, rasanya Pak Edi. Terus mau berobat kemana Pak Edi? Ya, wong dokter seluruh dunia sudah nggak bisa Pak Edi. ROP stadium 5 Pak Edi. Ya. Pak Edi lo tuker ya. Tolong kan ngono. Kan pikui. Oh, kok. Ya. Mekaikan. Tak kirim nanti ke Pak Edi nih. Iya, Mas tak kirim. Ya lihat tisu. Ini tisu. Oh, gopo apa? Gopo tisu ini. Ayo dah nggak. Kayak lama Nggak. satu suruh datangi pasien ini. Ayo lagi nggak. Bisa yang enak niku Ya. mau ate pas iku pasak. Wong pajak iku apa digolek Ibu? Ya. Iya toh. Wis nemen. Kroyok ngono wong akeh. Oh ya wong akeh dilokno kabeh blablu kantor pajak di demo. Ya. Ya apa tak suruh demo kantor pajak ya? Ya. Ya Pak ya. 30 menit sembuh mau demo kantor pajak. Mau. Mau ya. Nanti saya sebarkan lewat status WA ya. Ya. Bila perlu lah memang saya tutup kalau mau dibuka lagi hari ini jam sekian demo kantor pajak. Ya, di Noyo. Sama genteng kono. Nang genteng sik nang Edi ngono. Masa orang berbuat baik dibilang buka usaha. Pak, aku terima duit nang sampean pira, Pak? Sampean ki aku duit pira, Pak? Eling aku dikai kerupuk iya. Sampai itu ngomong kayak Lah iya, bapak ingat jualan kerupuk. aku loh. Dikai kerupuk sak kresek aku. Lah iku dikai iya. Iya toh? Bener enggak, Pak? Iya toh. Tak dumno arek-arek, Pak. Mau tak pangan dhewe gorokan kula ora, Pak. Sak kresek ya. Ya, merem terus, Pak ya, 10 menit ya. Oke. Nanti saya tetes 1 menit ramah sedikit terasa perih, merem aja, menit kedua sudah enggak perih. Nengak ya. Sekarang nengak lagi. Ya, langsung merem ya. Oke, bagus satunya. Kan jualan Merem. kerupuk Ya. jadi anak kerupuk ya kerupuk. Padahal saya udah bilang, ya, Mas Trim nolong ki ikhlas, ya. Jadi gak usah bawa oleh-oleh, Yo, ya. aku ikhlas kok, Pak. Resik ro rasane. Anggaplah tester ya. Kalau ada acara pesen ya. Langsung merem. Kerupuk iku lho coklat itu. Merem. Saya satu lah. Bukan. Itu apa puli kayak puli tepung karo. Jadi ini anak buahku kayak cireng diketoki. Ya cireng. Kayak cireng ini tuh deh. Bawang gitu ya namanya. Aku iso iki kok mataku iso goreng kan alhamdulillah. Iya, tadinya Bu gak iso. Bisa dulu itu marung ngono kena penyakit iki ya iku dipandung goreng dipandung Oh. karo mbak iku bojoku iku sing iku kegosongan ngono ya. Nah iki alhamdulillah ya. Saya gak ada mandu Bu. Gak wis dhewe wis rada terangi ya. Ngono dhisik berobat nang dokter Godek. sampai godek-godek dokter e. Dikira gak ono penyakit jare. Wong jelas glukoma lho, sok. Aku bondo senter tok lho. Mek modal senter tok lho kelihatan itu glukoma matanya hijau. Iku sampean obat terus aku dikei obat 3 wulan iku sampean 5 esuk 5 Tetes enggak? gak dikei tetes kok. Minum obat sehari 15 butir, Bu. Sampai budek ya, men. Iya. Ya,
sampai tuli sampean. Iya. Iya, kebanyakan obat. Iya. Itu dua-duanya ta Bu sama Mas? Dua-duanya. Iku sing satu, yang satu wis paham. Satu separuh, satunya nggak ketok. Iya, kayak iki Mbak. Iya. Yang satunya. Yang satunya separuh. Ah, ya. Oh, Buka dikit. Goreng ya lumayan. Ya. Goreng barangku ketok putih yo. ketok ya Bu. Alhamdulillah. Lah wong dokter mana yang bisa? Wong glukoma. Sampai dibilang nggak ada penyakitnya. Iya kan? Saya itu loh. Kok? Guna-guna itu. Wong Google lu ngomong bahwa glukoma nggak bisa sembuh. Sampai pikirannya, Bu, nggak ada penyakitnya. Betul ngomong gitu ya? Sampai kepikiran kayak disantet jari. Diguna-guna orang. Masalah dokter kamu nggak ada penyakit, akhirnya kata larinya kan Iya, kejelas. itu jelekan nih. Wong ngobati lu wis pakai alat. Iya kan? Lu alat iku lu larang. Iya toh? Kok yo gak ketemu. Dikek obat tok lho. Wong Master Lim lu cuma ngobati nganggo senter tok nontoke mau. Walah iki gampang ya Pak, kayak yang Bapak baju biru ini enggak tahu namanya sama. Gampang Pak, merem aja Pak. Nanti 30 menit kita saksikan sama-sama. YouTube Master Lim ini enggak ada edit, enggak ada sensor. Ya. Cuman kadang herannya kalau ada apa pemberitahuan masuk keputus lah, itu yang saya jengkel. Makanya notifikasi yang enggak penting-penting tak ilangi kabeh. Ya. Jadi kemarin tuh ya apa sih cara nih? Wis pokoknya nggak penting kadang pemberitahuan sampai provider pun tak ilangi dulu sementara ya. Supaya apa? Supaya YouTube Muslim nggak keputus dari masuk sampai pulang ya. Biar tahu gitu loh. Apakah benar dalam 30 menit ada perubahan? Gitu ada yang masih bilang hoak. Ono yang ngomong arek cilik, bocil ngomong ini. Woi, penipuan woi. Ya. Kalau sakit ya ke dokter woi. Sekarang anaknya dokter pun ke sini. Tahu ya? Dari Tangerang. Bukan dokter ecek-ecek, dia kerjanya langsung di pemerintahan di Tangerang. Ya. Anaknya buta sejak lahir. Minggu itu. Iya. Anaknya buta sejak lahir. Ya. Itu. Nah, sudah masuk ruang operasi. Ya. Nanti saya pasang di status WA saya ya biar tahu. Ya. Maunya saya pasang di YouTube saya, tapi saya masih menghargai privasinya dia. Ya. Nanti nggak enak gitu loh. Ya kan? Tapi kalau cuman suhu, sinse, oh tak pasang sampai aku. Ya. Ya toh? Nah, kan profesi yang tidak istilahnya tidak terlalu diperdebatkan di negara ini. Iya kan? Betul nggak? Takutnya kayak jaring itu moro-moro dituntut, ya toh. Wis nolong orang kalau bayar dituntut mlebu penjara terus. Ya toh. Lapo repot-repot. Bila perlu saya hadapkan sama Pak Jokowi. Didu sama yang paling hebat. Ayo. Saya pingin tahu. Lulusan luar negeri, ayo didu ning ngarepe anu. Enggak usah ngangel-angel mata minus saya lah. Isok enggak 30 menit langsung terang. Ya. Apa yang kayak gini, ROP stadium 5, buta sejak lahir, bisa nggak 30 menit ngikutin cahaya? Ayo. Katarak, 30 menit nggak, bisa nggak langsung terang? Ayo. Kalau saya tanpa disentuh, sana mau pakai alat apa silakan. Ayo. Saya tantang nih. Kalau ada yang bisa. Bukannya Muslim sombong nggak. Supaya orang tahu. Ya. Wis nolong, golek bayar, dikenai pajak meneh. Pusing ya nih, ya. Aku mau kat. Dibilang usaha. Usaha apa, Pak? Pak Edi. Awakmu cari-cari wong pajak golek-golek. Ya, dikekno koncoe. Golekno liyane apa? Dikekno Pak Dito. Pak Dito tak omongin, Pak. Teko omongane kan wonge halus, Pak. Pak, sampean ini orang baik, Pak. Cari kerjaan yang lain aja, Pak. Daripada sampean niku bener sampean ibadah. Golek mangan teko kono tapi engko eman gak mlebu surga, Pak. Ya toh? Nah, masalah itu kan bukan saya ngomong masuk surga apa enggak ya? Google Pak yang ngomong, Pak. Itu sumbernya dari mana? Ya Bapak tahu sendiri kan ya? Nanti coba tadi siapa yang mau buka Google gak sido ini? Makanya kalau kira-kira orang-orang yang masih punya hati nurani dah cari kerjaan lain dah, kerjaan ya. Cari dulu, jangan keluar dulu. Ya nanti saya salahkan. Wah, aku gara-gara Master Lim
metu teko pajak mari ngono nganggur, anak bojoku mangan apa lho? Bukan salah aku ya. Maksudnya cari kerjaan dulu, andai kata diterima di mana ya kan. Nah, lebih baik kalau memang nyaman dengan hati nurani, wong dunia yang digolek sementara ya. Semua cuma titipan. Saya bilang apa sama Tuhan? Tuhan kalau mau ngambil, ambil semua. Ya. Kalau Tuhan mau kasih, kasih semua, jangan nanggung. Ya. Kenapa? Yang Tuhan kasih saya salurkan ke masyarakat, ke orang-orang yang membutuhkan seperti ini, betul nggak? Betul. Anak buah saya sampai ngomong gini, Bapak iku wis amal tekor meneh. Sampai seperti itu. Apa yang terjadi? 2 minggu dia ikut saya. Ya. Waktu itu saya ajak ke Kalimantan, dibaptis langsung. Bingung saya. Pak, ngapain kok kamu mau dibaptis? Saya lihat Bapak, Pak, dia ngomong gitu. Loh, ngawur aja. Saya cuma manusia biasa. Enggak, Pak. Saya ikut Bapak sudah lama. Ya. Apa yang manusia nggak bisa lakukan, Bapak bisa lakukan. Apa maksudmu? Wis lah, yang ngerti kan dia sendiri yang lihat saya. Saya cuma ya. Saya bilang, wis karepmu yang penting kon dibaptis, wis intinya gitu. Saya bilang gitu. Sampai hari ini setia. Nggak mokel. Nggak anu. Ya. Aneh kan? Itu loh. Saya pernah ngentikan hujan, ya. Saya pernah nurunkan hujan, bukan saya pawang hujan. Ya. Bukan kayak yang viral itu ya. Bukan. Saya pun sering kehujanan, ya. Saya ngomong apa adanya. Tapi di saat saya mau, hujan itu berhenti. Ya. Di Kalimantan seminggu nggak pernah turun hujan. Saya datang ke sana nggak pernah turun hujan. Hujan turunnya cuma malam. Padahal sebelumnya tiap hari hujan, baik pagi siang. Ya. Dari situ imannya anak buah saya itu semakin. Anak saya pun seperti itu. Saya bilang apa ke anak saya? Waktu saya ini mau pulang naik motor, nggak bawa jas hujan, mendung gelap, anak saya masih minta itu pisang keju. Ya udah, sambil tunggu digoreng, saya cari di jok jas hujan nggak bawa. Tapi saya bilang apa sama anak saya? Ya, saya bilang, Me, kita nyampe rumah, hujan baru turun. Apa yang terjadi? Saya nggak ngebut, nggak apa. Ya, biasa jalan biasa. Begitu nyampe ruang tamu, biur hujan terus turun. Dari situ imannya anak saya bertambah. Ini dia pelayanan ke sekolah minggu, melayani anak-anak kecil, ya, sampai detik ini. Bahkan kalau bilang, kalau saya kadang ini masih gini gitu, Papa ini kayak gini ya, dia imannya semakin gitu loh. Jadi apa yang saya lakukan hanya nuruti apa kata Tuhan. Saya nggak takut sama manusia, saya lebih takut Tuhan saya, makanya hari ini masih ada pengobatan. Ya. Kalau saya teman takut sama manusia, hari ini berhenti, nggak ada yang saya obatin. Tapi apa yang terjadi? Saya pertanggungjawabkan itu ke Tuhan. Gimana? Saya lebih takut dihakimi Tuhan daripada dihakimi manusia. Ya. Kalau Tuhan nyuruh terus sampai selesai 250.000 orang, kapan Tuhan saya juga capek ngobatin seperti ini. Sampai 250.000 orang terobati. Makanya nanti kalau ada kampanye saya senang banget. Yang saya obati di kampanye itu ratusan bahkan ribuan orang. Betul nggak? Nah, selesaikan cepetan. Tapi jangan bilang, waduh, Mas Lim anak saya belum sembuh, Mas Lim saya belum sembuh. Jangan bilang seperti itu. Kalau pengen cepat sembuhnya, ceritakan kabar baik ini, ceritakan kebenaran ini pada siapapun yang Anda temui. Termasuk Pak Halim, naik Grab, sopir Grab bahkan dikasih tahu satu keluarga berobat ke sini. Itu loh. Ya. Ceritakan apa yang Anda alami. Berbuat baik nggak melulu harus pakai uang. Master, saya nggak punya uang. Loh, yang nyuruh ibu ngasih uang siapa? Mau di sini loh nggak boleh bayar. Ya. Ada tetangga saya, Master, orang nggak punya. Loh, terus yang nyuruh yang orang punya yang kesini siapa? Ya. Saya ngomong apa? Belum apa-apa kadang orang-orang tuh WA saya. Master, saya orang nggak punya. Itu paling saya jengkel. Kenapa? Dikiranya kalau dimiskin-miskinkan gitu, istilahnya dimurahin gitu bayarnya gitu. Yang suruh bayar lu sopo? Ya, siapa yang suruh bayar? Mulai nggak bayar gitu loh. Oh, apa dimiskin-miskinkan segala.
Nanti kalau miskin beneran gimana? Iya toh? Oh takut dimahalin. Terus ini loh nggak ada yang namanya mahal, nggak ada yang murah. Kamu mau jalan kaki, mau naik sepeda pancal, mau naik Mercy, perlakuannya sama. Nggak ada yang khusus, ya. Nanti saya bilang apa? Cari kursinya sendiri-sendiri, ya. Datangnya nggak usah terlalu pagi, masih tidur, ya. Tadi 8:30 sudah ngobrol di depan semua dan saya bilang apa? Datang on time. Jam 9 tepat, jangan lebih awal. Betul ya? Ada yang saya bilang gitu? Jangan terlambat. Kenapa? Kalau lebih awal nunggu, kalau terlambat ditinggal. Kenapa? Lah Mas Salim nggak mungkin jogoi pasien gitu loh. Karena apa? Ini bukan buka praktek. Ya. Ini cuma nolong lah, nolong itu sebisanya waktunya Master Lim. Nah, di kongkon ngobati dino Senin, Master Lim waktunya istirahat. Ya. Kecuali urgent. Penyakit-penyakit yang seperti ibu ini glukoma, anak ini ROP, retina of prematur, ya. Yang ablasio nggak datang ya, ablasio retina, makula, kayak Puneti, stroke mata, ya. Yang notabene dokter sudah angkat tangan, ya. Itu saya sediakan waktu khusus 1 jam, walaupun saya nggak ngobatin. Contoh waktu hari Minggu kemarin kan, waktunya sebenarnya saya nggak ngobatin karena capek banget. Saya bikin Seninnya kan, yang khusus Senin tanggal merah loh ya, bukan hari Senin ya, tanggal 16 kemarin. Nah itu loh. Tapi karena itu dokter itu dari Tangerang itu bisanya hari Minggu, Sabtu dia berangkat, Minggu ke sini karena dia Senin kan harus balik kan. Karena kan dia dinas gitu loh, PNS gitu kan antara-antara. Nah itu. Makanya saya sediakan waktu karena apa? ROP. Coba, Master saya ngobatin anak saya mata minus, malah meniai lah. Minggu depan aja lah. Bulan depan aja lah. Apa? Nggak urgent. Gampang gitu loh. Master mau ngobatin ibu saya apa? Katarak. Alah gampang. Ya. Wis minggu depan aja sesuai jadwalnya Master Lim. Iya kan? Gampang. Tapi kalau ROP, glukoma, yang tadi saya sebut makula, ablasio, oh kayak ibu ini ablasio retina lepas, ya. Kalau ditunda sehari kerusakannya bertambah. Walaupun udah bilang Master ini kan sudah 5 tahun, Master ini kan sudah 2 tahun, ditunda sehari, 2 hari kan nggak masalah, siapa bilang? Wong ada orang glukoma dari Banyuwangi ya, itu telepon-teleponan sama saya masih bisa lihat. Seminggu kemudian nggak lihat. Akhirnya apa? Terpaksa setengah 10 malam sampai sini rumah saya. Saya habis ngobatin, besoknya saya tepar. Ya. Sudah ngobatin golem bayar, kelelahan lagi saya. Ya. Bilangnya jam 8 saya suruh obatin di Delta. Ya kan? Macet katanya. Sampai sini setengah 10. Ya. Habis saya ngobatin dia, besoknya dianya sembuh, sayanya. Ya, itu loh. Karena glukoma, cuman ngobati mata minus sudah lebu, minggu depan aja lah, bulan depan aja lah. Ini glukoma sudah nggak kelihatan, ada di YouTube saya malam-malam ya. Ini gelap semua, baju warna putih ibunya. Ya. Orang Banyuwangi. Ya. Nah itu loh. Paginya dia pulang nyampe rumah jam 10 WA saya, Master sudah lebih terang, udah kelihatan. Iya ibu lebih terang, saya pilek. Ya. Bayar nggak? Nggak blas.